طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk Ramadan kedua. Hari ini kita masuk puasa di hari kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, hari kedua ini apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam kita, kesehatan kita sampai kita menyelesaikan Ramadan bulan ini atau tahun ini. Allahumma amin. Bapak Ibu, senang atau tidak? Kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan puasa. Senang atau tidak? Bergembira. Alhamdulillah, Masya Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillahi, sebab karunia Allah, wa birahmatihi, dan sebab rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Falyafrahu, kalau dilihat dari susunan bahasa Arab, falyafrahu, lamnya di situ lamul amr, masuk pada fi'il mudhari'. Di antara bentuk amr atau perintah menggunakan lamul amr yang masuk pada fi'il mudhari'. Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Allah menyuruh bergembira. Bergembira dengan apa? Bifadlillahi wa birahmatihi. Bergembira dengan adanya karunia Allah dan rahmat Allah. Di antara karunia dan rahmat Allah tersebut adalah bulan Ramadan. Setuju atau tidak, hadirin? Alhamdulillah. Sekalipun syaitan gak berhenti-berhenti membisikkan kepada hadirin sekalian, Ramadan membuatmu lapar dan dahaga, Ramadan mengurangi rezeki daganganmu, Ramadan membuatmu lemes dan males. Lawan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik mimma, dari apa-apa, yajma'un, yang kalian kumpulkan, yang mereka kumpulkan. Yang dimaksud dengan yang kalian kumpulkan atau mereka kumpulkan adalah harta dunia kalian. Harta dunia membuat kita senang juga atau tidak? Senang. Orang kita manusia, ya kan, butuh harta. Dengan harta kita bisa haji umroh, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, bisa menikah. Dengan harta kita senang dan bergembira. Akan tetapi kegembiraan kita dengan harta kita jangan sampai mengalahkan kegembiraan kita dengan karunia dan rahmat Allah yang berupa mulianya bulan Ramadan ini. Makanya di situ dikatakan huwa khairum mimma yajma'un. Gembiramu terhadap rahmat Allah, di antaranya dengan datangnya Ramadan, lebih baik daripada gembiramu terhadap semua yang kamu kumpulkan dari harta benda duniamu. Kenapa begitu? Karena duniamu, hartamu yang kamu kumpulkan ini terkadang membawa malapetaka untuk dirimu di dunia dan juga di akhirat.
Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Qarun saat diuji dengan harta benda yang begitu banyak, Allah mengatakan dalam cerita tersebut, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Melalui lisan kaumnya, la tafrah, jangan kamu gembira. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira. Ayat yang pertama tadi kita disuruh gembira. Ayat yang di sini kita dilarang bergembira. Bertentangan Ustadz? Enggak ada bertentangan. Lah wong di situ disuruh gembira kok di sini enggak dibolehin sama Allah untuk bergembira? Urutannya tadi begitu. Bergembiralah dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Dan hendaklah gembiramu terhadap karunia dan rahmat Allah seperti datangnya bulan Ramadan ini menjadi lebih menang untukmu daripada gembiramu terhadap dunia yang kamu kumpulkan. Karena duniamu yang kamu kumpulkan, harta bendamu yang kamu kumpulkan kadang-kadang membuat kamu lalai. Maka jangan gembira dengan duniamu yang membuat kamu lalai. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira dengan dunianya yang membuat dia lalai. La taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia dengan kemegahannya ini membuat kamu tertipu. Ini yang dilarang. Adapun harta benda dunia yang kita kumpulkan untuk memberikan layanan kepada hamba-hamba Allah di jalan Allah, Allah mencintai orang-orang tersebut karena mereka paham bahwa di harta mereka ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka, mereka paham ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Hadirin, mari kita jadikan momen Ramadan yang mulia ini, semoga kita istiqomah sampai kita berakhir nafas kita. Ya. Momen Ramadan ini diantaranya adalah momen kita membersihkan diri kita dari sifat kecintaan kita terhadap dunia dan harta kita. Jadi puasa itu hadirin tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Yang paling penting dari semuanya puasa ini adalah menahan hawa nafsu. Tidak hanya puasa perut dan kerongkongan, tapi juga puasa hati. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat kecuali lapar dan haus. Memang secara fikih, secara zahir dia sudah imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, minat ta'ami wasyarab, baik dari makan maupun minum, wa minal jima'i, nahara Ramadan atau nahara saumi, dan dari melakukan hubungan suami istri di tengah hari Ramadan. Selesai, rukunnya udah dia lakukan, sah puasanya. Oke, akan tetapi Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai hanya dapat lapar dan haus. Kenapa demikian? Ternyata hatinya nggak ikut puasa. Rugi nggak? Rugi sekali. Kita udah menahan lapar, udah menahan dahaga, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka di antara yang paling harus kita lakukan adalah puasa hati. Ya. Di antara puasa hati yang berkaitan dengan harta kita adalah apa ya?
berusaha melawan ketergantungan dan kecintaan kita terhadap harta ini. Memprioritaskan atau mendahulukan kecintaan kita terhadap fadlillahi wa birahmatihi. Fabidzalika falyafrahu tadi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling derma. Ajwadun nas, orang yang paling derma. Saat Ramadan tiba, dermanya melebihi atau lebih kenceng lagi daripada sebelum Ramadan. Karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang. Ya. Jadi kalau Ramadan kita udah tahu syahrus siyam, kita wajib berpuasa. Syahrul qiyam, alhamdulillah sudah 2 malam kita melakukan qiyam. Ya. Syahrul Quran, kita udah paham, alhamdulillah setiap qiyam kita memperpanjang membaca Al-Quran imamnya, kita makmumnya mendengarkan. Ditambah lagi saya yakin pasti hadirin juga punya wirid-wirid bacaan Al-Quran, tilawah Quran. Harus itu. Siyam, qiyam, Quran. Nah ini sepaket ini. Di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Ini pahalanya mantap luar biasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang siam Ramadan, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang qiyam Ramadan, kemudian syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita paham semuanya ini. Salaf soleh kita berlomba-lomba, ada yang sebulan khatam 30 kali. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan khatam 60 kali sebulan. Khatam itu bukan khatam juz 30 loh ya. Khatam 30 juz. Nah, 30 juz itu ya itu yang tebel itu Pak. Bukan juz 30. Khatam, kalau istilah khatam itu ya 30 juz selesai. Kuat berapa hari kita mengkhatamkan 30 juz kira-kira Pak? Setengah hari. Imam Syafi'i setengah hari itu. Loh itu berarti gak sholat tarawih dong Imam Syafi'i. Loh khatamnya sambil sholat loh. Ya kan jelas sholat tarawih. Sholat qiyam. Ya kita gak sebegitunya. Akan tetapi setidaknya Quran kita melebihi dari hari-hari sebelumnya. Udah pasti itu ya 3 ini. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa, Quran di hari kiamat nanti datang memberikan pertolongan kepada hambanya, hamba Allah tadi yang bersamai Al-Quran. Masya Allah. Dan yang tak kalah penting yang Rasulullah contohkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrus sodaqoh. Bulan bersedekah. Ya. Kemuliaan bulan Ramadan ini adalah karunia Allah yang patut kita syukuri dan itu lebih baik daripada kegembiraan kita terhadap harta yang kita lakukan atau yang kita kumpulkan. Jangan sampai harta yang kita kumpulkan, karena sebagian orang menggerutu, mengeluh ini datang lagi Ramadan, pasti nanti disuruh iuran, bikin takjil. Lagi nanti Pak Andi ngumpulin nih, jatahnya Bapak ya hari ini bukber. Setiap hari ini woro-woro lagi nih, banyak kegiatan ini. Ya, Ramadan banyak pengeluaran masjid, para jamaah semuanya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk mensukseskan program Ramadan yang mulia ini. Kan, bener apa yang saya kira, kata dia. Prediksinya bener Ramadan lagi. Uang yang saya kumpulkan 11 bulan, enak aja dulu. Ya,
Hadirin, kenapa kita gembira dengan rahmat Allah? Kenapa mestinya sebaliknya kita gembira ketika kita diingatkan untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah tersebut? Mari kita ingat-ingat bersama dan kita pikir renungkan bersama. Umur kita sedikit atau tidak? Sedikit. Dunia ini pendek atau tidak? Pendek. Umur kita nggak sampai 200 tahun. Ada yang udah umur 100 tahun di depan saya? Ada. Ya Rob, semoga semua diberikan 100 tahun lebih. Amin. Paling-paling 60, 70. Alhamdulillah ada yang sudah 80 lebih. Alhamdulillah. Semoga amal kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Umur kita pendek, dunia kita pun singkat. Kalau kita nggak gembira datangnya Ramadan yang mulia, lipat ganda pahala di dalamnya, termasuk seandainya kita nggak gembira dengan uang yang akan kita keluarkan momennya di bulan Ramadan ini, atau kita nggak semangat, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir, man hurima khairaha faqad hurim. Wahai orang-orang yang mencintai pahala, mencintai kebaikan, datang ini bulan Ramadan, aqbil, ayo berlomba-lomba, jangan malas, perangi bisikan-bisikan setan yang menyesatkanmu. Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang-orang yang selama ini banyak melakukan dosa, maksiat, kejahatan, yang selama ini susah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Aqsir, stop, ini Ramadan, momenmu untuk memperbaiki dirimu, untuk mengumpulkan pahalamu di sisi Allah Tuhanmu. Jangan kamu sia-siakan. Man hurima khairaha, siapa yang tidak mendapatkan pahala kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurim, sungguh dia telah merugi, tidak akan mendapatkan pahala lain. Ramadan yang mulia, yang penuh berkah, yang berlipat-lipat pahala, enggak terhitung pahalanya, kok kamu sia-siakan. Apalagi selain bulan Ramadan, hadirin. Ya, manfaatkan untuk membiasakan semua kebaikan-kebaikan yang akan kita harapkan untuk bisa kita lakukan setelah Ramadan. Manfaatkan Ramadan inilah latihannya. Paksa diri, paksa untuk bersedekah, paksa untuk bersolat berjamaah, paksa untuk qiyam, paksa untuk kebaikan semuanya. Kebaikan itu harus dimulai dengan kita paksa diri kita. Ustadz, bukannya kalau beramal nggak boleh ya dipaksa-paksa begitu. Lewong kamu kalau nggak dipaksa nggak pernah jadi baik, nanti gimana? Ya kan? Hawa nafsu ini kalau kita nggak sapih, ya kan? Dia nggak mau tersapih, ya kan? Ya, wan nafsu katifli, ya, hawa nafsu ini seperti anak kecil. Ya, anak kecil kalau kita biarkan mimik terus nggak berhenti Pak. Biar dia berhenti harus kita sapih, demikian pula hawa nafsu ini. Ya kan? Kalau nggak kita paksa, jadi paksa dulu. Bahkan datang ngaji, dengerin pengajian itu terpaksa dulu. Kita ngaji juga di sini nih kitab Adabul Alim wal Muta'allim Imam Nawawi. Datangnya terpaksa itu udah luar biasa. Sedekahmu yang kamu awali dengan keterpaksaan itu udah luar biasa begitu. Sambil berjalan waktu, kamu akan paham bahwa sedekah atau semua amal soleh yang lainnya itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dimulai dengan memaksa diri terlebih dahulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayatnya udah jelas. Ya, kita mungkin sudah setiap kali dibacakan dan dipahamkan. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin, seperti habbah, satu biji.
Kama habbatin ambatat sab'a sanabila. Kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Nah, dari 7 tangkai ini fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satunya ada 100 biji lagi. Berarti 7 kali 100 700. Enggak berhenti di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mungkin Allah akan melipat gandakan lagi lebih dari itu bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang adab berinfak atau bersedekah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu. Maksudnya jangan kau hilangkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan cara al-mannu wal adha. Al-mannu itu mengungkit-ungkit. Masjid itu kalau bukan karena donasi saya nggak bisa ngelakuin kegiatannya. Wal adha, dan menyakiti. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, pamer, ngomong-ngomong ke semua orang, dan menyakiti orang yang kau bantu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, ingin dapat puja dan pujian orang lain. Dia enggak ingat kepada Allah dan enggak ingat kepada hari akhir. Ini adabnya. Ya. Tapi di awal untuk bisa memulainya, silahkan kau riya silahkan. Kalau itu untuk melatih hawa nafsu atau mengendalikan, nggak ada masalah. Tapi kedepannya terus sambil berjalan waktu, bahwa semua yang kita lakukan ini harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lain. Karena yang lebih kita butuhkan adalah ridho Allah dan qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho dan sudah qabul, maka Allah akan kirimkan hamba-hambanya untuk kemudian memberikan busyrayat, gembira-gembira atau kabar-kabar berita baik kepada kita, orang-orang yang melakukan kebaikan. Sekalipun belum Allah berikan, tapi Allah sudah ridho, sudah cukup bagi kita. Ridho Allah ini harus menjadi target dan tujuan kita, bukan ridho manusia. Ya. Khususnya di bulan Ramadan, jangan sampai kita datang ke masjid kecuali kita bawa di dalam saku kita itu uang untuk infak fisabilillah. Ini Ramadan ini. Ya kan? Jangan sampai kota infak yang melewati di depan kita kecuali kita di situ meletakkan, ya, menitipkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kepikiran kemudian uang yang kita letakkan di kota infak tersebut mengganggu dan mengurangi rezekimu. Kita dalam Islam diajarkan bahwa sedekah yang kita keluarkan justru menambah rezekimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, banyak sekali hebatnya sedekah ini. Dalam sebuah keterangan hadis, dawu mardokum bis sadaqah. Sedekah bisa menjadi wasilah untuk menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa menjadi wasilah untuk menyembuhkan penyakit. Ya, walaupun ini tetap harus dipahami baik-baik bahwa sesungguhnya semua amal baik kita itu harus lillah. Akan tetapi terkadang kita punya hajat tertentu di dunia ini, yang mana hajat itu kita perlu wasilah. Wasilah itu perantara. Allah yang menolong memang, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memudahkan, Allah yang menghidupkan, ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, maka Allah memakai orang lain atau wasilah lain, perantara lain untuk menolong kita. Betul atau tidak, hadirin? Kita lapar,
Allah yang memberikan kita untuk bisa jadi kenyang, tapi nggak bisa kemudian kita diem aja menunggu Allah mengenyangkan kita, nggak ada. Kita harus nyari nasi untuk kita makan. Kita sakit, Allah yang menyembuhkan kita. Tapi kalau kita diem saja, nggak datang ke dokter, nggak minum obat, nunggu mukjizat, ya ini sampai mati kadang belum datang pula mukjizat itu kan begitu. Maka perlu datang ke dokter. Dan kita sebagai umat Islam itu mengimani adanya keberkahan Al-Quran dan keberkahan amal soleh yang bisa membawa kita pada tujuan kita. Contoh, kita sakit, di antara obatnya adalah dengan Al-Quran. Sudah sangat jelas. Di antara obat tersebut adalah dengan sedekah. Dengan sedekah, dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pernah mendengarkan cerita Sayyidina Abu Bakar dan Umar berlomba-lomba untuk berinfak di jalan Allah. Sebelumnya Umar merasa nggak pernah itu bisa mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak di jalan Allah. Selalu kalah. Umar itu selalu kalah. Pada suatu kesempatan ada pengumuman untuk berinfak di jalan Allah. Rasulullah yang mengumumkan. Umar membawa setengah dari hartanya. Itu udah merasa banyak sekali. Dia ngerasa, kali ini Abu Bakar nggak bisa ngalahin saya dalam berbuat baik ini gitu. Ternyata kamu dikalahkan oleh Abu Bakar. Berapa dia infaknya? Seluruh hartanya. Masya Allah. Nggak mikir-mikir hadirin. Ya. Mungkin sebagian hadirin bertanya, itu kan yang nyuruh Rasulullah. Oh, ini yang nyuruh Pak Dar kok. Yang minta Pak Andi. Ngapain? Ya kan? Hadirin, orang-orang yang menyuruhkan kebaikan di muka bumi ini, mereka adalah penerus perjuangan Rasulullah SAW. Semua penyeru kebaikan, semua pengajak kebaikan, mereka adalah penerus perjuangan Nabi dan Rasul. Tidak hanya kiai ustadz yang ceramah di mimbar, tidak. Ya. Jadi tidak boleh ada ngerasa itu kan Rasulullah yang ngajak, maka kita all out membantu. Ini siapa kok pula ini? Ngapain kan? Ya kan? Masya Allah. Abu Bakar, Umar, dan para sahabat lain luar biasa. Ya. Ada seorang tabi'i yang mulia, namanya Urwah ibn Zubair. Dia punya kebun. Di antara dulu kekayaan orang-orang zaman dahulu itu, dia punya unta yang banyak. Dia punya kebun kurma yang luas, yang selalu berbuah. Itu di antara hasil kekayaan orang-orang dahulu itu. Urwah ibn Zubair punya kebun yang sangat besar, yang paling dia cintai. Setiap tahun itu dipugar pagarnya, dicat, dirawat dengan sangat baik. Kenapa? Untuk menjaga pohon-pohon yang di dalamnya itu biar nggak diisengin oleh para pencuri, anak-anak yang suka ngelemparin buahnya itu, atau binatang-binatang buas yang suka ngerusak. Ya kan? Ya. Ketika buah-buah dari pohon-pohon yang ada di kebunnya itu udah mateng dan siap untuk dimakan, ya, pagarnya dirobohkan oleh beliau. Ngapain Ustaz? Biar masyarakat di situ bisa berbondong-bondong mengambil buah yang mereka mau sepuasnya, hadirin. Nggak mikir lagi. Harta yang paling dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kalian mendapatkan kebaikan, pahala, sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Masya Allah. Ada pula sahabat yang paling dicintai adalah sumur. Disedekahkan semua airnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai level itu ya. Paling kita sisa-sisa belanja. Oh, ada nggak sisa belanja? Dicari untuk kemudian
nggak ada masalah. Ya. Masya Allah. Kemudian Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau setiap malam itu keliling mencari orang yang membutuhkan untuk diberikan bantuan setiap malam. Kalau dulu kan nggak ada listrik ya, kalau malam ya malam, gelapnya gelap gulita gitu kan. Ditaruh di punggungnya, diikat, ditutup jubahnya, nggak kelihatan. Udah gelap, ya nggak kelihatan. Dia melakukan itu terus sampai meninggal. Hadirin, sampai meninggal. Tidak ada yang tahu hal itu. Tidak ada yang tahu. Ya. Sampai meninggal, ketika dimandikan ada bekas ikatan di punggungnya. Ikatan di punggungnya. Mereka bertanya, apa yang dia lakukan? Ini bekas apa? Kemudian diceritakan, setiap malam beliau berkeliling mencari orang yang membutuhkan untuk diberi bantuan dan tidak ada yang tahu itu. Di antara yang beliau jadikan motivasi adalah inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah sir itu sedekah yang enggak dilihat oleh orang-orang. Tutfi'u bisa memadamkan ghadabar rabbi, murka Rabb Tuhanmu, hadirin. Masya Allah. Ya, jadi sedekah yang paling afdol adalah sir. Tapi terkadang kita membutuhkan sedekah secara jahr untuk memancing orang lain, ya tetap lillahi ta'ala ya, untuk memancing orang lain ikut bersedekah, khususnya dia orang-orang yang diikuti oleh banyak orang, jadi panutan oleh banyak orang. Masya Allah. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa sedekah ini diantara wasilah kita untuk memberikan kesembuhan dari penyakit. Allah yang menyembuhkan ya, semuanya Allah menyembuhkan. Ulama sepakat amal soleh ini bisa jadi wasilah untuk hajat kita. Ini sepakat nih. Tawasul namanya. Ya, tawasul. Tawasul menggunakan amal soleh. Ini ulama sepakat, monggo silahkan. Ya Allah, dengan sholat duha saya tadi, saya memohon kepadamu tolong luaskan rezekiku. Ya Allah, dengan qiyam lail saya tadi, saya memohon kepadamu sembuhkan anakku. Ya Allah, dengan sedekah yang saya keluarkan di Masjid Al-Ikhlas, di Masjid Fulan, untuk fakir, untuk miskin, untuk yatim semuanya. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk memudahkan saya haji dan umrah. Boleh? Silahkan. Ya, tapi tetap lillahi ta'alanya harus ada. Ya, bukan sedekahnya yang membawa kamu berada di tempat yang mudah, tapi Allah yang memudahkan kamu melalui wasilah sedekah tersebut. Datang seorang laki-laki kepada Syekh Abdullah Ibnul Mubarak, ulama ternama di waktunya, di masanya. Dia mengadu ada penyakit di lututnya. Diceritakan kurang lebih selama 7 tahun penyakit itu. Koreng, keluar nanah, darah. 7 tahun di lututnya. Ya. Dia udah mencoba bermacam-macam obat dan bertanya bermacam-macam dokter, tapi nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Nggak disembuhkan, belum disembuhkan. Ya. Kemudian Syekh Abdullah Ibnul Mubarak tersebut memberikan saran kepada orang tersebut. Nah, kata dia, idhab, pergilah cari kampung, cari orang yang membutuhkan. Di sini, pergilah cari kampung di situ membutuhkan sumur air. Mereka membutuhkan air. Kemudian beliau mengatakan, saya doakan ketika sumur yang kamu buat untuk orang kampung tersebut mengalir airnya, masyarakat di situ memanfaatkan air darimu, hasil sedekahmu tadi,
saya doakan penyakitmu sembuh. Kemudian dia menjalankan saran dari Syekh Abdullah Ibnu Mubarak tadi. Air kemudian dimanfaatkan oleh warga di situ. Penyakitnya sembuh. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Banyak lagi ceritanya hadirin. Ya, banyak lagi ceritanya. Saya diceritakan oleh teman saya. Ya. Istrinya sakit, dia keluar mau beli obat. Resepnya ini obatnya mahal gitu. Duit yang dia bawa kurang. Udah tahu duit yang dia bawa itu kurang. Di tengah jalan mau ke apotek, ada orang yang membutuhkan. Membutuhkan pinjaman, membutuhkan uang untuk makan. Bingung dia. Istri saya sakit. Duit yang saya mau beli buat obat pun kurang. Ini orang membutuhkan juga. Kalau bapak mau ngasih orang tersebut atau beli obat untuk istri? Bingung dia pula, bingung dia. Ya kan? Ya namanya hidayah Allah ya. Karena hatinya lebih mantap untuk memberikan bantuan orang tadi. Ya. Diarahkan oleh Allah untuk memberikan bantuan orang tadi. Datanglah dia ke apotek beli obat. Obat yang dia butuhkan didatangkan semua oleh apotekernya, penjualnya. Di sampingnya tiba-tiba ada orang ngasih amplop. Dibuka amplop tersebut 7 kali lipat dari yang dia keluarkan. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya sendiri mengalami hadirin. Awal datang ke Jakarta itu bingung mau ngapain. Mau ngapain bingung. Saya orangnya agak tertutup gitu kan. Gak punya banyak relasi. Gak punya kenalan. Gitu kan. Awal-awal ke Jakarta saya pengen udah balik lagi ke Mesir. Karena di Mesir saya udah bertahun-tahun. Imami, jadi banyak lah. Datang orang yang membutuhkan bantuan. Di waktu saya, bokek istilahnya lah. Dengan tulus dia minta bantu. Mungkin Allah mengirim dia. Dan itu nggak banyak. Nggak sedikit gitu kan. Kalau saya hitung-hitung, ini tabungan saya untuk bisa hidup setahun yang akan datang nggak. Kalau seandainya saya kasih ke beliau. Gitu. Tapi itu lagi Allah menggerakkan hati. Akhirnya saya tergerak untuk membantu. Ya. Untuk membantu. Itu memang akadnya dia minjem utang. Lumayan tuh. 20 juta lebih, 30 juta kurang sedikit. Nah, itu lumayan besar sekali awal-awal datang. Kita nabung untuk melanjutkan dan seterusnya. Allah gerakkan hati untuk membantu orang tersebut. Saya nggak banyak berpikir panjang, bismillah, saya bantu. Setelahnya hadirin, Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Sampai sekarang walaupun dia tadi itu niatnya minjem, saya nggak pernah mau menagih. Karena Allah telah mengganti berkali-kali lipat untuk saya. Ya, subhanallah. Ya. Cerita-cerita ini banyak sekali hadirin, keajaiban-keajaiban sedekah tadi. Ya. Nah, ini semuanya membuat kita, ya biasanya kalau orang-orang itu diiming-iming dengan imbalan yang kelihatan itu kan semangat gitu kan. Tapi jangan salah dalam beramal ya. Amal orang itu memang bertingkat-tingkat. Ada amal orang yang dia lakukan tidak berharap kecuali Allah. Ada amal orang yang dia lakukan dia berharap imbalan dari Allah. Ya kan? Ada juga dan lain sebagainya. Yang kita harapkan adalah bulan Ramadan ini menjadi momen yang memaksa diri kita atau kita paksa diri kita untuk tidak bergembira berlebihan terhadap harta yang kita kumpulkan. Ya. Jangan sampai setiap ada proyek program kebaikan dimanapun kita lihat, khususnya di masjid-masjid, ya kan? Karena ini rumah Allah. Tempat di sini disembah Allah, tempat di sini diajarkan ilmu-ilmu syariat agama Allah, tempat di sini orang-orang
akan menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas dan bertakwa. Jangan sampai kita mampu untuk berinfak kemudian kita menahan diri kita dari infak. Ya kan? Kita mampu. Dan infak yang benar adalah infak dengan harta. Ustaz, katanya dalam hadis dengan senyum kita udah sedekah, Ustaz. Saya senyum aja gitu. Satu masjid ini ada 200 orang, Ustaz. Semua orang saya senyumin. Sedekah saya udah 200, Ustaz. Pak, Bu, jangan salah paham. Memang senyummu adalah sedekahmu, tasbihmu adalah sedekahmu, tahmidmu adalah sedekah. Itu kalau kau nggak ada duit. Sama sekali nggak ada yang kau keluarkan. Tapi yang namanya sedekah, infak di jalan Allah itu hakikatnya adalah bil mal. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah, berinfaklah dengan harta kalian. Ya kan? Dengan harta ditambah dengan tahmidmu, tasbihmu, takbirmu, tahlilmu, luar biasa. Ya. Ketika sudah nggak ada harta sama sekali, barulah kau memperbanyak senyummu, ramahmu, tahlil, tahmid, takbirmu. Itu silahkan, dan kamu nggak akan terkurangi pahalamu dan nggak akan terkalahkan dengan orang-orang yang punya duit untuk berinfak, hadirin. Seperti itu. Ya. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang kehebatan sedekah ini yang saya himpun. Ya, akan tetapi mungkin itu cukup ya untuk memberikan semangat kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita menghilangkan kecintaan atau kegembiraan kita yang berlebihan terhadap harta kita. Jangan sampai kemudian kita masuk kategori la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bergembira karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang bergembira. Yang dilarang dan yang tidak dicintai oleh Allah karena kegembiraan kita adalah mereka yang gembira terhadap dunia kemudian melalaikan Allah, mengatakan ini harta saya, hasil jerih payah saya, kerja keras saya, banting tulang saya, untuk apa saya keluarkan dengan sukarela seperti itu? Sama dengan Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi, ini udah saya kumpulkan dari hasil kerja keras saya. Saking kayanya dan saking sombongnya. Jangan pula menunggu kita longgar baru kita mau bersedekah. Justru sebaliknya, kalau kau mau longgar, perbanyaklah sedekah. Jangan pula kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, kalau Allah berikan kepada mereka uang, harta, mereka akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Memberi syarat pada Allah, minta dulu mereka. Minta duit dulu banyak, minta kaya dulu banyak, baru mereka mau bersedekah dan mau jadi orang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Orang-orang yang begitu biasanya ketika udah Allah kasih kaya, dia pelit, medit. Ya. Wa tawallaw, mereka berpaling, wa hum mu'ridun, mereka berpaling. Keluarkan apa yang Allah berikan kepada kita lillahi ta'ala, insya Allah menjadi wasilah perantara untuk kita dimudahkan oleh Allah. Jangan sebaliknya nunggu kaya baru mau bersedekah. Ya, justru kita harus pahami bahwa dengan sedekah ini wasilah untuk kaya. Tapi fokusnya jangan kayanya, fokusnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin. Dan banyak lagi pembahasan tentang sedekah. Sebelum kita tutup hadirin, baiknya biar tidak ngantuk dan sebagainya, silahkan kita berdiskusi, menambah, ada yang mau memberikan pertanyaan, pernyataan tambahan dari hadirin Bapak Ibu sekalian. Silahkan
Demikian daripada saya untuk sementara. Terima kasih. Silakan. Ya. Kalau kita bersedekah, tapi dari harta dari korupsi atau harta dari hasil ngerampok atau apa, tapi kita gunakan untuk bangun, taruh pesantren, bangun masjid. Nah itu apakah harta itu menjadi harta yang berkah atau bagaimana Pak Ustaz? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu Maha Thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Oke? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah min thayyibati ma kasabtum, dari hasil kerja kalian yang thayyib-thayyib. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami berikan untuk kalian dari hasil dari bumi, ya. Dan masuk ayat yang tadi saya sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kalian mendapatkan albir, pahala dari kebaikan, sampai kalian mau menginfakkan harta yang kalian cintai, dari harta yang kalian cintai. Berarti dari ayat-ayat tersebut, al aslu, hukum asalnya dalam bersedekah, dalam beramal kebaikan itu dari hasil yang baik-baik, dari hasil yang halal, ya. Dan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hasil yang halal. Ya, hasil yang halal itu harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, ketika kita hasilkan dari yang halal, itulah harta yang diberkahi oleh Allah. Di antara ciri harta diberkahi oleh Allah, sekalipun sedikit, kita tidak pelit dengan harta tersebut. Itu berarti harta itu diberkahi oleh Allah. Dengan tidak pelit, harta itu akan dijaga oleh Allah. Kita terus langgeng memiliki harta tersebut, nggak putus-putus. Nah, kemudian dalam bentuk pencurian, korupsi dan lain sebagainya itu adalah haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orangnya harus bertobat taubatan nasuha. Ya, ketika itu berkaitan dengan hak orang lain, di antara bentuk tobatnya di samping menyesal, ya, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, bentuk tobatnya harus mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Dia harus bertobat, beristighfar, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, dan mengembalikan hak yang dia curi tadi kepada pemiliknya. Oke? Nah, nggak ketahuan nih pemiliknya siapa, jumlahnya banyak sekali gitu kan. Jumlahnya banyak sekali ini. Kalau dia simpen untuk dirinya sendiri, ini malah petakannya nggak habis-habis dia. Ya kan? Udah dosanya ngucur-ngucur terus, ya kan? Malah petakannya nggak habis-habis. Bagaimana yang terbaik? Dipakai untuk kepentingan umum, ya, dipakai untuk kepentingan umum. Minimal mengurangi beban dosa dia. Ya kan? Minimal mengurangi beban dosa dia. Ditanya apakah itu berkah ataukah tidak? Ya, dari hasilnya nggak diberkahi oleh Allah. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saja Allah menerima ketika dia mengeluarkan itu ternyata hatinya ikhlas dalam keadaan sudah tobat, karena Allah Maha menerima tobat hamba-hambanya. Hadirin, ketika Allah berjanji akan memberikan nikmat kepada kita, apakah Allah akan mengingkari? Halo? Allah janji kalau kita beramal soleh, beramal baik, Allah akan memberikan nikmat pada kita, pahala pada kita. Apakah janji Allah tersebut mungkin Allah ingkari? Tidak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Tapi ketika Allah mengatakan kamu akan dihukum, disiksa gara-gara dosamu, maksiatmu, mungkinkah Allah tidak melakukan itu? Halo? Nah, ini kalau kamu melanggar ya, saya penjarakan kamu ya. Mungkinkah saya kemudian memaafkan dia? Mungkinkah Allah memaafkan hambanya yang berdosa dan bermaksiat? Karena Allah Maha memberi maaf. Jadi mungkin, oh itu berarti Allah melanggar janjinya Ustaz. Itu bukan melanggar janji, itu Allah punya sifat Rahman Rahim, Allah punya sifat afu, memaafkan. Oke, kita kembali pada pertanyaan tadi. Jadi secara asal tadi harta yang disampaikan adalah nggak berkah. Secara asal Allah nggak menerima harta tersebut. Tapi uang yang dia kumpulkan kalau dia makan sendiri,
Ini petaka yang nggak habis-habis dunia akhirat gitu. Hisabnya nggak berhenti-berhenti itu. Ya kan? Mungkin dengan kesadaran dia, tobat dia, uang yang dia kumpulkan 300 triliun tersebut. Sekarang lagi viral ini, Masya Allah. Bangsa kita ini. Ya. Uang sebanyak itu, bayangkan. Sebanyak itu. Sudah kita lanjut nanti. Ya. Harus disedekahkan di jalan umum gitu kan. Mungkin dia mikir kalau dikembalikan ke negara, negara korupsi lagi nih Ustaz ini. Penjara dia. Betul. Ya kan? Jadi dia harus ya, menjalankan itu di jalan umum untuk kepentingan umum gitu kan. Di waktu yang sama dia harus taubat dengan taubatan nasuha. Ya, taubat dengan taubatan nasuha. Berharap Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dia. Kalau Allah nanti mengampunkan, alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengampunkan, Allah menghukum, ya itu keadilan Allah. Allah Maha Adil. Kamu yang salah berhak dihukum. Itu keadilan namanya. Tapi ketika kamu salah, kamu tobat, kemudian kamu ikhlas, nyesal, Allah melihat ketulusan hatimu, Allah ampunkan. Sama ceritanya orang yang membunuh 100 orang. Pernah mendengar ceritanya? 99 dibunuh, bertanya pada satu orang, jawabannya nggak memuaskan, dibunuh pula orang yang ke 100 tadi. 100 orang itu membunuh orang, 100. Ya, kemudian dia ikhlas ingin taubat dengan taubatan nasuha sebelum perjalanan untuk taubat di tempat yang diinginkan itu. Dia mati. Jadi seakan-akan belum beramal soleh sama sekali. Itu Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat melalui cerita tersebut bahwa taubat yang tulus, ya, dan Allah Maha tahu siapa hambanya yang tulus dan pura-pura, ya kan? Taubat yang tulus bisa menghilangkan dosa-dosa kita sebelumnya. Ya. Nah, pertanyaan apakah harta tadi diberkahi? Ya, secara umum enggak diberkahi. Tapi apakah diterima oleh Allah? Secara hukum asal enggak diterima oleh Allah. Tapi Allah mungkin saja mau menerima apabila orang tersebut kemudian ikhlas taubat ya. Nah, tapi kalau itu tadi berkaitan dengan harta orang dan kita tahu orangnya, mesti harus dikembalikan kepada orangnya. Ya, mesti harus dikembalikan kepada orang. Taruhlah masalah terima tidak ya. Kita kan nggak tahu Allah. Betul. Nah, itu di padang mahsyar bagaimana mereka? Walaupun dia sudah tobat nih, udah hartanya udah keluar, udah tobat. Ya. Betul. Di padang mahsyar bagaimana dia? Ya, padang mahsyar ini sesuai dengan hak Allah, ya. Hak Allah untuk memudahkan dia ataukah tidak. Mungkin dia ternyata punya amal soleh yang lain. Yang tadi saya katakan, Al-Qur'anu wasiyamu, Quran dan puasa bisa memberi syafaat. Saya ceritakan tentang kehebatan Al-Qur'an. Ya, ada orang tua kaget-kaget hadirin, ngerasa dirinya banyak dosa. Tiba-tiba di surga dimahkotai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimahkotai, dimasukkan ke surga. Dia kaget. Ini apa pahala saya? Saya enggak berhak merasa mendapatkan ini. Ternyata gara-gara Al-Qur'an. Gara-gara Al-Qur'an. Kemudian ketika hari kiamat nanti, kita kan bingung tuh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang-orang berlarian, anak enggak ketemu orang tua enggak ketemu anak, teriak-teriak minta tolong, enggak ada yang gubris sama sekali. Tiba-tiba datang orang yang enggak kamu kenal. Memberikan payung kepadamu, memberikan pertolongan kepadamu. Dia mengatakan, kamu kenal saya? Enggak. Kamu kenal? Enggak, siapa sih kamu? Saya adalah Al-Quran yang dulu kau perjuangkan di dunia. Al-Quran hadir. Itu di antaranya. Masya Allah. Mungkin karena amal-amal soleh yang lain. Kita punya banyak dosa atau enggak? Makanya sekarang saya mengingatkan kepada jamaah saya, kita dalam kehidupan ini harus punya gacu. Ngerti gacu? No, betul. Gacu itu kalau kita keluarkan semuanya kalah. Skak mati. Gitu. Apa itu? Kartu andalan. Ya, kartu andalan. Ini gacu. Dengan kartu andalan ini kita berharap Allah memaafkan kita dari dosa-dosa yang lain. Kartu andalan ini maksudnya apa? Amal soleh yang kita langgengkan sampai kita mati. Bahkan gak ada yang tahu istri kita, anak kita. Hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan kita selalu mohon kepada Allah dengan amal soleh yang kita langgengkan tersebut, Allah selamatkan kita. Di antaranya di padang mahsyar tadi. Ya, di antaranya di padang mahsyar tadi. Apakah kita akan disiksa di padang mahsyar gara-gara tadi dan padahal dia udah tobat? Allah yang maha tahu. Ya. Tetapi melihat maaf dan rahman rahimnya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah kemudian selamatkan dia. Ya kan? Jangankan masih di padang mahsyar belum kecemplung ke neraka, ya kan? Yang udah kecemplung ke neraka pun keluarkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara gacu tadi hadirin, kalau dalam keterangan hadis itu ngumpul kita dengan orang-orang soleh seperti ini hadirin. Ada keterangan hadis dikatakan, Pak, ya, itu teman saya itu. Ya. Kok dia di neraka ya Allah? Gitu. Kan dulu kita ngaji sama. Emang saya nggak tahu dia amal di dunianya apa, tapi dia ketika di masjid ngaji. Gitu. Tolong dong keluarkan dia. Kemudian Allah memberikan izin kepada orang tersebut, ambil temanmu itu. Keluarkan dari neraka. Subhanallah. Ini yang namanya kalau di akhirat namanya syafaat. Namanya apa? Syafaat. Bisa saja orang yang penuh dengan dosa tadi dapat syafaat dengan amal soleh yang lain. Maka harus punya gacu. Harus punya gacu itu. Satu amalan sekalipun itu kecil harus dilanggengkan terus sampai mati. Khususnya di Ramadan ini. Khususnya di Ramadan ini. Pilih amalan apa yang Bapak suka, amal itu baik, yang Bapak bisa langgengkan terus. Dan usahakan gak ada yang tahu. Karena kalau ada yang tahu nanti kamu akan dipuji-puji oleh mereka, setan membisikkan kau akhirnya. Gagal lah gitu. Bukan karena Allah lagi tuh. Karena ingin dipuji oleh orang lain, akhirnya dia meninggal, wali itu dulu begini. Karena dia udah cerita-cerita dulu sebelum meninggalnya. Ya Allah maha tahu ya. Allah maha tahu. Seperti itu. Jadi absyir, ya kita katakan absyir, bergembiralah wahai orang-orang yang beriman, ya ketika Allah kemudian memberikan maafnya, ampunannya, rahmatnya kepada kita. Tapi ketika Allah menurunkan untuk kita keadilannya, ya kan? Maka kita maka kita tahu bahwa Allah adalah maha adil. Ya, maha adil. Tapi kita mengharap maaf dan rahmatnya Allah lebih daripada selainnya. Ya, bahkan amal soleh kita pun kadang nggak mampu memasukkan kita ke surga, tapi rahmat dan maaf Allah ini lebih besar. Wa rahmatullah wasiat wa rahmati wasiat kulla syai'. Rahmatku kata menyeluruh, mencakup semuanya. Ya. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengalahkan murkaku. Semoga kita semuanya dimaafkan oleh Allah di bulan yang mulia ini. Diampunkan oleh Allah, dibebaskan dari api neraka. Setiap malam Allah memiliki ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Asal kita mau loh ya dimerdekakan. Ada orang yang nggak mau dimerdekakan. Pintu surga dibuka lebar-lebar, dia nggak mau masuk. Ya, malah dia berusaha nutup. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, malah dia berusaha buka. Setan yang udah dibelenggu, kok lepaskan belenggu setan. Nah ini kitanya yang lain. Kita lebih memilih bisikan setan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ikuti bisikan-bisikan dan langkah-langkah syaitan. Karena dia mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkaran. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan salimina ghanimin. Allahumma adrikna lailatul qadar. Ij'alna mimman shoma Ramadana wa qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Ij'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Waghfir lana dzunubana waj'alna fi hadzal syahril karim minal faizin wa la taj'alna minal khaibin ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.